Pemirsa, harta dan kekayaan pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo terus ditelusuri karena semakin didalami, angka hartanya semakin besar. Apa saja temuan terbaru dari kasus ini? Anggi Hasibuan akan hadirkan informasi selengkapnya. Silakan Anggi. Baik, terima kasih Vera. Pemirsa, kasus Rafael Alun Trisambodo semakin digali, semakin bikin penasaran. Dari mana harta sebesar itu bisa didapatkan? Inilah yang semakin hari semakin banyak harta Rafael lainnya yang terkuak. Begitu. Kita akan paparkan sedikit informasi di malam hari ini, pemirsa. Jadi, saya mulai kali ini dengan hasil investigasi dari Kementerian Keuangan soal harta kekayaan mantan pejabat pajak si Rafael ini. Jadi, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sudah menyelesaikan audit investasi terkait harta kekayaan dari RAT. Jadi, RAT ini singkatan dari nama Rafael ya pemirsa ya. Jadi bukan diartikan dalam bahasa Inggris sebagai rat atau tikus. Nah, si RAT ini hasilnya adalah investigasinya adalah bahwa kita ke data ini hasilnya pemirsa. Jadi Rafael tidak patuh bayar pajak dan sembunyikan harta. Inilah hasil investigasinya. Jadi Kemenq membentuk tim-tim khusus untuk mendalami kasus RAT. Ada 3 tim. Saya mulai dari poin yang pertama adalah tim eksaminasi kekayaan. Mereka ini yang meneliti seluruh harta kekayaan yang dilaporkan Rafael dan kemudian dicocokkan dengan bukti otentik kepemilikan. Nah, menurut Irjen Kemenq Awan Nur Mawanuh, ada juga beberapa yang belum didukung sebenarnya sama bukti otentik kepemilikan. Sehingga ini menjadi bahan tim investigasi untuk di cross check dengan harta yang muncul di media sosial. Kemenq juga membentuk tim kedua, yaitu tim penelusuran harta kekayaan. Nah, di sini harta kekayaan yang belum dilaporkan, misalnya ada hasil usaha sewa yang dimiliki oleh Rafael yang tidak dilaporkan, kemudian juga uang tunai dan bangunan tidak semuanya dilaporkan. Lalu ada tim yang ketiga, adalah tim investigasi dugaan fraud. Dari tim ini, Rafael tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku dan ucapan dan tindak kepada setiap orang di dalam dan di luar kedinasannya. Jadi tidak melaporkan harta, kemudian juga tidak patuh pelaporan pajak dan pamer atau flexing di media sosial. Apalagi yang mungkin adalah postingan di medsosnya juga sudah dihapus karena sudah ketahuan warganet, langsung buru-buru di private atau dihapus akun-akunnya begitu. Dan akhirnya terungkap pemirsa. Jadi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK membongkar sindikat pajak Rafael Alun. Kenapa disebut sindikat? Karena ada dugaan keterlibatan banyak pihak dalam urusan harta RAT ini. Nah, Kepala PPATK Ivan Yustia Vanana ini mengatakan bahwa pihaknya, kita geser informasinya, ini sudah menemukan beberapa temuan. Misalnya adalah memblokir 40 rekening atas nama pribadi, keluarga, perusahaan atau badan hukum. Ini termasuk juga rekening atas nama Mario dan Disatrio yang sekarang sedang berkasus penganiayaan. Kedua adalah nilai transaksi yang dibekukan di angka 500 miliar rupiah. Ini adalah nilai transaksi debit kredit dan kemungkinan akan bertambah. Aliran dana 500 miliar milik RAT ini merupakan nilai mutasi rekening periode 2019 sampai 2023. Nah, diketahui tidak semua aliran dana RAT ini digunakan untuk pencucian uang. Kemudian, PPATK juga menilai ada peran pencucian uang profesional dalam aset Rafael. Jadi ada istilahnya pencuci uang profesional. Istilah ini adalah PML atau Professional Money Launderer yang selama ini bertindak untuk kepentingan RAT. Jasa pencucian uang profesional ini adalah pencucian uang yang dilakukan oleh beberapa pihak tertentu dengan imbalan komisi atau bentuk lain dengan sesuai perjanjiannya. Jadi backgroundnya bisa macam-macam pemirsa. Ada akuntan, ada ahli hukum, sehingga seolah-olah terlihat seperti transaksi sah. Nah, kita bergeser. Sedangkan KPK ini menemukan adanya geng Rafael, pejabat pajak juga yang terkait gitu. Jadi pejabatnya juga dari pajak yang diduga juga terkait dengan RAT ini. Dari Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nenggolan menyebutkan akan memeriksa harta kekayaan pejabat tersebut. Jadi kalau misalnya saya pinjam bahasanya pemirsa, bahasanya Pahala Nenggolan, ada gengnya si RAT, satu angkatan dan pejabat juga. Orangnya di Jakarta. Jadi nanti akan diumumkan namanya. Nah, KPK ini menjelaskan sudah disepakati bahwa terkait pemeriksaan LHKPN RAT sudah ditingkatkan pada tahap penyelidikan dan semua pihak yang terkait akan dimintai keterangan. Selaras dengan data yang baru saya sampaikan, ini KPK juga menemukan dugaan keterkaitan istri dari teman Rafael Alun Trisambodo di penelusuran aset. Tim Direktorat LHKPN KPK menyebut istri dari pejabat pajak lainnya ini juga turut terlibat sebagai pemegang saham di perusahaan milik Rafael.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nenggolan mengungkapkan dari hasil analisis di data LHKPN, istri dari RAT tercatat sebagai pemegang saham di 2 perusahaan yang bergerak di Minahasa Utara yang punya perumahan. Dari penelusurannya, ternyata ada lagi pemegang saham di 2 perusahaan selain istri dari RAT, yang adalah istri orang pajak juga bernama Wahono Saputro. Nah, Pahala mengatakan temuan ini masih ditelusuri tim Direktorat LHKPN KPK dan Wahono akan segera diundang untuk dimintai klarifikasi. Jadi berdasarkan data LHKPN yang terakhir dilaporkan, Wahono ini memiliki aset kekayaan senilai 14 miliar rupiah. Oke. Jadi kalau si RAT ini menurut PPATK diduga melakukan pencucian uang secara terencana, struktural dan ikutan banyak, layaknya sindikat profesional, ini melibatkan jasa profesional pencucian uang, konsultan pajak, tenaga ahli hukum, hingga jasa berbadan hukum yang lainnya. Caranya seperti apa sebenarnya RAT menyembunyikan harta kekayaannya? Ini akan membawa kita ke informasi berikutnya. Jadi ada aset yang diatasnamakan pihak terafiliasi, kemudian ada hasil usaha tidak sepenuhnya dilaporkan, dan juga jadi perantara. Begitu. Jadi pemirsa, kasus ini terakhir adalah bahwa RAT resmi ya dipecat sebagai ASN. Dan tentu kasus ini juga menjadi tamparan keras bagi Kementerian Keuangan. Bagaimana sebenarnya Kementerian Keuangan atau Menteri menanggapi kasus ini? Berikut adalah cuplikan dari program Kick Handing. Anda bayarkan. Baik, pertanyaan penutup. Jadi pelajaran apa yang diambil oleh Anda sebagai Menteri Keuangan dan jajaran di Kementerian Keuangan atas kasus gonjang-ganjing terakhir ini? Kepercayaan dan kredibilitas itu membangunnya lama dan sangat sulit. Bisa hilang hanya dalam waktu semalam. 1 menit. Dan itu tidak selalu harus membuat kita menyerah. Kalau kita melihat betapa sangat rusaknya dampak dari kasus ini, kita boleh menyesal, kita boleh marah, kita boleh emosi. Tapi itu tidak seharusnya kekecewaan dan kemarahan itu membuat kita berhenti. Jadi kita mulai lagi membangun proses lama, painful, untuk membangun lagi reputasi. Itulah yang saya sebutkan sebagai tugas negara. Kita kerjakan dengan kerendahan hati, kemampuan kita untuk bisa menjalankan dan... Baik, saya kembalikan ke Vera. Jadi sama-sama kita jadikan momentum ini sebagai mulai dari nol semuanya, perbaikan juga sistemnya. Kalau misalnya kemarin sudah ada misalnya kecolongan, ada orang-orang yang bisa menumpuk kekayaan, jangan sampai lagi kejadian begitu. Dan kita tunggu gerak cepat dari KPK membongkar sindikat dari sumber kekayaan RAT and the Gang ya.